Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendiri Valencia. Saya berasal dari S1 Manajemen 2022, akan memaparkan laporan PKL saya yang berjudul Laporan PKL Divisi HR pada Yayasan Nizamiyah Andalusia. Yayasan Nizamiyah Andalusia atau yang akrab dikenal dengan Nizamiyah Andalusia School merupakan sekolah Islam terpadu yang dikelola oleh Yayasan Nizamiyah Indonesia. Didirikan pada 11 Maret 2003 dan mulai beroperasional itu tahun 2004. Jenjang pendidikannya sekarang yaitu dari playgroup hingga ke SMA yang tersebar di daerah Jaktim, mempunyai 3 gedung utama. Jumlah siswanya itu 1.700 siswa dengan lebih dari 300 staf. Julukannya yang terkenal yaitu Our Second Home. Prestasi yang sekarang diperoleh adalah rekor muri, itu memasuk dari yang terbanyak pada tahun 2021 dan kerjasama internasional antara di Canberra, Australia. Budaya dan nilai lembaga yang dijunjung tinggi oleh Nizam Indonesia adalah PS yang pertama yaitu Fatona Amanah Sidik dan Tablik. Yang kedua adalah Kompas, ini untuk para staffnya itu adalah carefully, orderly, meticulous, patience, adherence, essence, dan steadfast. Di sini menciptakan lingkungan kerja yang profesional, kolaboratif, dan religius. Nizami Andalus School, Nizami Andalusia School ini adalah yayasan yang menerapkan model organisasi fungsional yang bersifat hierarkis tentunya. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas dari sistem komunikasi yang efisien antar divisi. Nah, saya ditempatkan di divisi SDM dan dibawahi oleh Ibu Mutmainah SPD, itu manajer personalia. Dan aktivitas utamanya yaitu adalah pembelajaran dan pengembangan kurikulum, pelatihan guru, kegiatan siswa, dan pengelolaan SDM dan sarana prasarana. Bidang kerja yang saya dapatkan di Nizami Andalusia adalah yang pertama yaitu di bidang rekrutmen. Saya membantu menyusun konten lowongan kerja, mengunggahnya ke platform seperti LinkedIn dan Jobstreet, serta mengaktifkan dokumen pelamar. Yang kedua yaitu bertugas pada manajemen kinerja karyawan, yaitu khususnya pada bagian absensi. Saya mereka data kehadiran, kehadiran mingguan dan bulanan, serta memverifikasi dokumen izin dan cuti, serta membantu menyusun laporan evaluasi kehadiran. Yang ketiga, saya juga berperan sebagai pendukung kegiatan administratif di CSDM, mulai dari pembaruan data karyawan, pengarsipan dokumen kebagian, hingga keterlibatan dalam kegiatan internal. Nah, untuk yang bagian rekrutmen, dalam proses rekrutmen, saya mengikuti alur kerja yang sangat sistematis. Proses dimulai dari pengajuan kebutuhan karyawan oleh unit kerja, lalu disetujui oleh manajer personalia, yaitu Ibu Mutmainah. Setelah itu, saya membantu mengunggah informasi lowongan ke platform online. Tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi dan pemanggilan kandidat. Kandidat yang lolos akan menjalani asesmen berupa tes DISC, MBTI, dan interview bersama user dan HR. Untuk posisi guru, mereka juga menjalani micro teaching itu di tahap 2, atau sedangkan untuk posisi lain itu non guru itu dilakukan practical test. Nah, jika kandidat lolos di tahap 2 akan ada wawancara akhir bersama direktur. Ini tahap 3. Kandidat yang diterima mendapatkan penawaran kerja dan kontrak setelah mereka lolos dari wawancara dengan direktur. Sedangkan yang tidak lolos akan menerima email penolakan resmi dalam proses email penolakan resmi. Jadi dalam proses ini saya berperan dalam pengesahan hasil hingga memastikan semua tahap berjalan sesuai dengan jadwal. Untuk proses absensi dan kegiatan support divisi SDM di bidang manajemen resepsi, saya menggunakan sistem Hires untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan ini setiap minggu di Jumat pagi. Jadi saya melakukan pengecekan dan verifikasi agar tidak terjadi duplikasi data, lalu menyusun rekapitulasi absensi hingga menggunakan Microsoft Excel. Laporan ini diserahkan kepada oleh staf HR senior sebagai bahan evaluasi untuk diserahkan ke unitnya masing-masing. Jadi selain tugas rutin, saya juga dilibatkan dalam kegiatan mendukung internal tentunya. Salah satunya adalah pengadaan hampers Ramadan di sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, di mana saya membantu mendata penerima dan mendukung proses distribusinya.
Ini kita masuk dalam kendala dan penyelesaiannya. Jadi selama pelaksanaan PKL tentu saja saya mengalami beberapa kendala, misalnya dalam memahami alat tes seperti DISC dan MBTI, karena belum pernah diajarkan secara formal. Untuk mengatasinya, saya melakukan pembelajaran mandiri dan diskusi dengan staf HR. Jadi kendala lainnya ada pada penggunaan sistem HRS yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, dan menyiasatinya dengan belajar langsung sambil praktek, learning by doing. Terakhir, saya juga sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya kerja, tetapi mulai komunikasi asertif dan membangun relasi yang baik, saya berhasil beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kesenjangan dan kontribusi. Jadi, selama menjadi PKL, saya menemukan beberapa kesenjangan antara teori yang diajarkan di kampus dan praktik di lapangan. Misalnya, alat tes seperti DISC atau proses micro teaching belum pernah saya pelajari secara teknis, sehingga saya hanya bisa mendampingi prosesnya tanpa bisa menganalisis lebih mendalam. Namun, dari pengalaman itu, saya juga memberikan kontribusi nyata seperti membantu administrasi HR dalam proses rekrutmen, rekap absensi, dan kegiatan internal lembaga. Kehadiran saya diharapkan dapat membantu kelancaran operasional harian dan memberi nilai tambahan bagi tim SDM Yayasan Nizamiya Andalusia. Kesimpulan dari PKL saya adalah bahwa pengalaman langsung dalam proses rekrutmen, absensi, dan kegiatan HR lainnya sangat memperkaya pemahaman saya terhadap dunia kerja. Meski ada kesenjangan teori dan praktik, pengalaman ini membantu saya mengasah soft skill dan kesiapan kerja. Saya merekomendasikan kepada fakultas untuk meningkatkan pembekalan teknis bagi mahasiswa dan kepada lembaga agar menyusun roadmap, magang, serta workshop rutin sebagai bentuk pembinaan yang lebih optimal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.